Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Tasya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang cukup menarik, yaitu karma bagi mereka yang pernah menyakiti zodiak Scorpio. Kita lihat berdasarkan kartu tarot. Sebagai seorang Scorpio, saya sering mendapatkan pertanyaan tentang bagaimana cara Scorpio membalas dendam, atau bagaimana karma bekerja bagi mereka yang menyakiti Scorpio. Melalui video ini, saya akan membahas gambaran karma bagi mereka yang pernah menyakiti zodiak Scorpio berdasarkan kartu tarot. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan sedikit pengenalan tentang zodiak Scorpio. Scorpio adalah zodiak ke-8 dan yang lahir antara tanggal 23 Oktober sampai tanggal 21 November bisa dianggap sebagai Scorpio. Scorpio itu dikenal sebagai zodiak yang misterius dan intens. Pokoknya, kalau kamu mau kenalan atau pacaran sama Scorpio, siap-siap aja kena intensitas kehidupannya. Karakteristik Scorpio itu ada yang penting buat kita tahu. Pertama, mereka itu penuh dengan semangat. Kalau mereka punya tujuan, mereka bakalan penuh semangat mengejar tujuan. Kedua, mereka itu sangat loyal. Mereka bakalan selalu setia sama orang yang mereka sayang. Gak cuma dalam hubungan romantis aja, tapi juga dalam persahabatan. Ketiga, Scorpio itu sangat cerdas dan tajam. Mereka punya kecerdasan analitis yang tinggi dan juga bisa baca situasi dengan cepat. Keempat, mereka itu bisa jadi obsesif. Kalau ada yang mereka mau, mereka bakalan fokus untuk mendapatkan yang diinginkan. Itu tadi sisi kelebihannya dari pemilik zodiak Scorpio. Selain itu, Scorpio juga mempunyai kelemahan. Kelemahan Scorpio itu mereka bisa posesif dan cemburu, terutama dalam hubungan romantis. Mereka juga cenderung temperamental dan sulit buat memaafkan orang yang pernah bikin mereka sakit hati. Jadi, itu tadi beberapa karakteristik Scorpio yang bisa kita ketahui. Kalau kita bisa memahami dan menerima mereka, kita bakalan dapat teman atau pasangan yang setia dan punya semangat juang tinggi. Itulah tadi penjelasan secara singkat karakteristik zodiak Scorpio. Dan sebagai tambahan, jika ada teman-teman yang ingin dibacakan tarot secara gratis, silahkan tulis di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Dan seperti biasa, saya juga akan menjelaskan kembali bahwasanya apapun hasil dari bacaan kartunya hanyalah sebagai gambaran saja dan bukanlah suatu hal yang pasti terjadi. Jadi, bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Dan di pembacaan ini sifatnya umum, bisa sesuai dengan yang sedang terjadi, bisa juga tidak. Jadi, cukup ambil hikmah dan sisi positifnya. Pertama kali saya akan ambil kartunya secara acak, kemudian saya akan menjelaskan gambaran kartunya secara umum. Setelah itu akan saya simpulkan makna kartunya sesuai dengan tema kita. Setelah semua kartu-kartu tadi saya jelaskan, langkah terakhir akan saya kombinasikan atau saya rangkum menjadi satu. Baiklah, tanpa berlama-lama, sekarang kita mulai dengan kartu yang pertama. Di sini ada kartu pembantu tongkat. Kartu ini biasanya dihubungkan dengan tema keuangan dan kerja. Secara umum makna dari kartu ini adalah tentang kemampuan untuk bekerja keras dan mendedikasikan diri pada tugas yang ada di hadapan kita. Kartu ini juga menunjukkan bahwa kita harus memiliki fokus dan disiplin yang tinggi untuk mencapai tujuan kita. Dalam konteks tema kita kali ini, maka kartu ini dapat diartikan sebagai pesan untuk para pelaku yang telah menyakiti Scorpio, untuk memperbaiki perilaku mereka dan menunjukkan kesetiaan, serta kerja keras dalam hubungan mereka dengan Scorpio. Kartu ini juga dapat menjadi peringatan bagi para pelaku bahwa apabila mereka terus merusak hubungan mereka dengan Scorpio, maka mereka akan menghadapi konsekuensi buruk dalam kehidupan mereka, seperti kegagalan finansial atau kesulitan dalam karir mereka. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan Scorpio dan menjadi lebih bertanggung jawab dalam tindakan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa karma bukanlah hal yang pasti atau pasti terjadi pada seseorang. Karma adalah konsep filosofis yang mengajarkan bahwa tindakan seseorang akan mempengaruhi nasib mereka di masa depan. Oleh karena itu, orang yang telah menyakiti Scorpio masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka dan menghindari karma buruk di masa depan. Itulah tadi makna dan pesan yang kita dapatkan dari kartu pertama kita,
yaitu kartu pembantu tongkat. Sekarang kita lanjutkan lagi ke kartu berikutnya. Kartu kedua, di sini ada kartu 7 cawan. Kartu ini biasanya dihubungkan dengan tema kebahagiaan dan kepuasan emosional. Makna umum dari kartu ini adalah tentang kecukupan dan kepuasan hati yang didapatkan dari kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup. Dalam konteks tema kita, maka kartu 7 cawan dapat diartikan sebagai pesan untuk Scorpio bahwa mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan hati yang besar sebagai konsekuensi dari tindakan mereka yang baik. Bisa jadi, kartu ini pun juga sebagai gambaran karma baik buat Scorpio akibat dari perbuatan baik yang pernah dilakukan. Kemudian bagi para pelaku yang telah menyakiti Scorpio, kartu ini bisa menjadi peringatan bahwa mereka akan mengalami kekurangan dalam kehidupan mereka jika mereka terus berbuat buruk pada Scorpio. Karma dari tindakan buruk mereka bisa berupa kebahagiaan yang kurang dalam hidup mereka atau kekecewaan dalam karir atau hubungan mereka. Namun, bagi mereka yang telah bersikap baik terhadap Scorpio, kartu ini bisa menjadi tanda bahwa mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan emosional yang besar. Mereka akan merasakan rasa kepuasan dan kebahagiaan yang luar biasa dari kesuksesan dan pencapaian mereka, terutama dalam hal hubungan mereka dengan Scorpio. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, karma bukanlah hal yang pasti atau pasti terjadi pada seseorang. Kartu tarot hanyalah memberikan gambaran umum tentang kemungkinan hasil dari tindakan kita, tetapi akhirnya, nasib kita bergantung pada tindakan dan keputusan yang kita ambil setiap hari. Semoga kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari kartu 7 cawan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan lagi ke kartu-kartu berikutnya. Kartu berikutnya, di sini ada kartu 2 cawan terbalik. Kartu 2 cawan terbalik biasanya memiliki makna yang berbeda dari 2 cawan yang searah. Kartu ini mengindikasikan ketidakseimbangan dalam hubungan, kesulitan dalam menemukan kesamaan pandangan, dan mungkin juga kesulitan dalam mempertahankan komitmen. Jadi, dalam tema kita, kartu 2 cawan terbalik dapat diartikan sebagai peringatan bagi Scorpio bahwa mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan hubungan yang sehat dan harmonis dengan pasangan atau teman-teman mereka. Kartu ini juga bisa menjadi tanda bahwa Scorpio mungkin juga merasa tidak seimbang atau tidak puas dengan hubungan mereka saat ini. Dan bagi mereka yang telah menyakiti Scorpio, kartu ini bisa menjadi karma yang mengindikasikan bahwa mereka mungkin akan menghadapi kesulitan dalam menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis di masa depan. Mereka mungkin akan mengalami kesulitan dalam menemukan kesamaan pandangan dan kesulitan dalam mempertahankan komitmen, sehingga akan sulit bagi mereka untuk menciptakan hubungan yang stabil dan bermakna. Seperti yang selalu diingatkan, kartu tarot hanya memberikan gambaran umum tentang kemungkinan hasil dari tindakan kita, tetapi akhirnya nasib kita bergantung pada tindakan dan keputusan yang kita ambil setiap hari. Oleh karena itu, penting bagi Scorpio dan para pelaku atau orang-orang yang telah menyakiti Scorpio untuk berusaha memperbaiki hubungan mereka dan bertindak dengan bijak dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Nah, itulah makna dan pesan dari kartu 2 cawan. Semoga kita juga bisa mengambil hikmah dan pesan yang terkandung di kartu 2 cawan. Kita lanjutkan lagi ke kartu berikutnya. Di sini kita dapatkan kartu Raja Tongkat. Kartu ini melambangkan kemampuan untuk mengambil kendali atas situasi dan memimpin dengan tegas. Kartu ini juga melambangkan keberanian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam tema kita, kartu Raja Tongkat dapat diartikan sebagai pesan bahwa Scorpio sedang memasuki fase di mana mereka perlu memimpin dan mengambil kendali atas situasi dalam kehidupan mereka. Kartu ini bisa menjadi tanda bahwa Scorpio akan berhasil mengatasi rintangan dan mencapai tujuan mereka dengan keberanian dan kepercayaan diri. Dan bagi mereka yang telah menyakiti Scorpio, kartu ini bisa menjadi karma yang mengindikasikan bahwa mereka mungkin akan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka yang tidak baik. Kartu ini bisa menjadi peringatan bahwa Scorpio dan orang-orang di sekitarnya akan menjadi lebih waspada terhadap tindakan mereka dan mungkin akan mengambil tindakan untuk membatasi pengaruh mereka. Bagi mereka yang telah bersikap baik terhadap Scorpio, kartu ini bisa menjadi tanda bahwa
mereka akan mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari Scorpio. Mereka mungkin akan dihargai dan diakui karena kemampuan mereka untuk memotivasi dan memimpin dengan tegas. Namun, sekali lagi, penting untuk diingat bahwa ini hanyalah gambaran umum dari kartunya tentang kemungkinan hasil dari tindakan kita. Tetapi akhirnya, nasib kita bergantung pada tindakan dan keputusan yang kita ambil setiap hari. Oleh karena itu, Scorpio dan orang-orang yang telah menyakiti Scorpio harus berusaha untuk bertindak dengan bijak dan memperbaiki tindakan mereka agar dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan. Itulah pesan dan gambaran dari kartu Raja Tongkat. Mari kita ambil hikmah dan pesan dari kartu tersebut. Dan sekarang, kita lanjutkan ke kartu terakhir. Ada kartu Raja Pedang dengan posisi terbalik. Kartu ini bisa mengindikasikan bahwa Scorpio atau orang-orang di sekitarnya sedang mengalami kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat atau menghadapi konflik yang sulit. Ini mungkin disebabkan oleh kebingungan, ketidakpastian, atau bahkan rasa takut. Kartu ini juga bisa menjadi peringatan bahwa kecerdasan dan ketajaman pikiran Scorpio mungkin sedang tertutup oleh emosi atau perasaan yang kuat. Kecenderungan untuk bertindak impulsif atau terlalu emosional bisa menjadi hambatan dalam mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah. Jangan terlalu terbawa emosi, karena akan menghambat dalam mengambil keputusan. Dalam tema kita, kartu ini bisa diartikan sebagai karma yang mengindikasikan bahwa bagi mereka yang telah menyakiti Scorpio, mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat atau menyelesaikan konflik dengan bijak. Mereka mungkin akan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka yang tidak baik karena kurangnya kecerdasan atau ketajaman pikiran yang diperlukan untuk mengatasi masalah dengan baik. Namun, bagi Scorpio yang bertindak dengan bijak dan mengendalikan emosi, kartu Raja Pedang terbalik bisa menjadi tanda bahwa mereka perlu lebih fokus dan terorganisir dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah. Ini bisa menjadi panggilan untuk mengembangkan keterampilan analitis dan kritis untuk mengatasi hambatan yang ada. Dengan demikian, secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil adalah karma ada dalam kehidupan Scorpio dan orang-orang di sekitarnya, baik dalam bentuk positif atau negatif, yang tergantung pada perbuatan mereka. Bagi para pelaku ataupun orang-orang yang telah menyakiti Scorpio, mungkin mereka juga akan mengalami konsekuensi dari perbuatan mereka dan menghadapi kesulitan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berbuat baik dan memperlakukan orang lain dengan baik agar karma yang kita dapatkan juga baik. Demikianlah gambaran karma bagi mereka yang telah menyakiti zodiak Scorpio berdasarkan kartu tarot. Melalui pemahaman tentang makna kartu tarot yang terkait dengan kepribadian Scorpio, kita dapat memahami bagaimana karma dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik dan memperlakukan orang lain dengan baik. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan saran di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.